Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, di sini kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membacakan laporan kuis mata kuliah PKB atau pengantar kecerdasan buatan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Elvi Yunia dengan 4 NIM akhir 1009, dan yang kedua ada Dia Novela dengan 4 NIM akhir 1016, Valentina Halim dengan 4 NIM akhir 1025, Sekar Sari dengan 4 NIM akhir 1031, Jessica Adelia Saputri dengan NIM akhir 1046, Nadilia Dwi Oktavia dengan NIM akhir 1051, Yusrina Hirzi dengan 4 NIM akhir 1062, dan saya Risma Dianggraini dengan 4 NIM akhir 1063. Nah, di sini ada yang pertama, soal yang pertama, what is supervised learning? Untuk jawabannya adalah A model is trained to predict the new data through a training process with labeled example. Karena apa? Di sini supervised learning itu adalah metode di mana algoritma dilatih menggunakan data berlabel, sementara unsupervised learning berfokus pada analisis data tanpa adanya label atau bimbingan manusia. Nah, yang membedakan dari supervised learning dan unsupervised learning adalah di supervised learning menggunakan contoh data yang telah diberi label untuk menghasilkan model yang dapat memetakan input ke output yang benar, sedangkan unsupervised learning itu mencari pola dan struktur dalam data tanpa adanya petunjuk manusia. Oke, untuk yang nomor 2 ini, apa kerugian dari supervised learning? Jawabannya yaitu yang nomor 1 atau A, requires a large amount of output label data, yaitu membutuhkan sejumlah besar data keluaran berlabel. Karena alasannya kelemahan dari supervised learning ini terletak pada kebutuhan akan sejumlah besar data yang telah dilabeli sebagai output. Dalam pendekatan ini tuh mesin memerlukan data yang sudah diidentifikasi atau diberi label untuk dapat belajar dan membuat prediksi. Proses pelabelan data memerlukan waktu, usaha, dan sumber daya, dan bisa menjadi kendala terutama jika data terlabel sulit didapatkan atau mahal. Meskipun supervised learning biasanya memberikan performa yang baik saat memiliki data terlabel yang cukup, namun ketergantungan pada data terlabel bisa menjadi hambatan dalam beberapa situasi. Selanjutnya adalah nomor 3, dengan soal the cure of dimensionality describes that as the number of features. Jawabannya adalah yang pertama atau A, yaitu adalah increases the volume of vector space increases exponentially. Alasannya adalah saat jumlah fiturnya bertambah, maka dimensionalitasnya itu juga ikut bertambah dan volumenya dalam ruang juga semakin bertambah. Sehingga itu nanti dapat membuat data menjadi lebih tersebar dan sulit untuk menangkap struktur data yang akurat dan dapat meningkatkan overfitting-nya. Baik, selanjutnya inductive learning jawabannya adalah moves from specific observation to broader generalization. Alasannya adalah karena inductive learning ini adalah sebuah pendekatan dari bawah ke atas yang bergerak dari pengamatan khusus ke generalisasi yang lebih luas. Nah, dalam penalaran induktif itu dimulai dengan contoh pengamatan tertentu, kemudian menyimpulkan secara umum. Nah, proses ini melibatkan membuat prediksi berdasarkan pola yang diamati dan mengeneralisasi dari contoh-contoh spesifik untuk membentuk sebuah pemahaman yang lebih komprehensif. Contohnya, dalam pembelajaran mesin, algoritma inductive learning ini menggunakan data pelatihan untuk mempelajari pola dan membuat sebuah prediksi tentang data baru yang sebelumnya itu belum pernah dibuat gitu. Nah, dengan belajar dari contoh-contoh spesifik itu, algoritma ini bisa digunakan untuk mengeneralisasi pengetahuannya untuk membuat sebuah prediksi yang akurat pada kasus-kasus baru. Nah, ini sesuai dengan ide bahwa inductive learning itu melibatkan perpindahan dari pengamatan spesifik ke generalisasi yang lebih luas. Oke, berikutnya pada nomor 5 yaitu bias indicates. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Oh maaf, maksud saya nomor 3 yaitu the extent of to which the average model over all training sets differs from the true models.
Nah, alasannya itu karena bias dalam machine learning itu merupakan perbedaan antara prediksi model dengan nilai sebenarnya dari target variabel dan diukur sebagai rata-rata pada berbagai kemungkinan training set atau set latihan. Nah, bias sendiri terjadi karena model terlalu sederhana atau kompleksitasnya tidak tepat, kemudian bisa terjadi karena ketidakrepresentatifan data training terhadap populasi dari keseluruhannya, dan dapat terjadi juga jika ketika terdapat kesalahan dalam pemilihan fitur dan algoritma machine learning. Dampak dari bias ini yaitu dapat menyebabkan ketidakakuratan serta ketidakadilan dalam prediksi model dari machine learning. Oleh karena itu, bias perlu diidentifikasi sejak awal pengembangan model dilakukan dengan ada beberapa cara, yaitu yang pertama dapat memilih model yang sesuai dengan kompleksitas data, dapat menggunakan data training yang mewakili keseluruhan populasi, serta dapat juga kita menerapkan teknik seperti feature selection dan regulasi. Nah, dengan menerapkan teknik tersebut ini, bias dalam machine learning dapat berkurang sehingga dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu varian indicates. Jawabannya yaitu yang pertama, the extent to which model estimated from different training sets differ from each other. Alasannya yaitu karena varian ini merupakan sejauh mana model itu bervariasi saat diestimasi dari berbagai set pelatihan, yang mana sudah sesuai dengan pernyataan nomor 1. Tingginya varians itu menandakan responsivitas yang berlebihan terhadap perubahan kecil dalam data, sehingga menyebabkan model cenderung menghafal daripada menggeneralisasi. Ini bisa membuat model menjadi tidak stabil dan juga tidak dapat diandalkan pada data baru. Untuk pernyataan 2, itu lebih cocok untuk konsep overfitting, di mana ketika model terlalu sesuai dengan data pelatihan, memberikan kesalahan rendah pada data itu, tapi kesalahan tinggi pada data baru. Dan untuk pernyataan 3, berkaitan dengan bias model, yang mana seberapa jauh model rata-rata dari model sebenarnya atau ideal. Nah, perbedaan yang signifikan itu menunjukkan tingkat bias dalam model. Baik, untuk yang soal nomor 7, jawabannya adalah yang kedua, yaitu no associated target attribute. Alasannya yaitu karena unsupervised learning merupakan teknik pembelajaran mesin di mana penggunanya tidak perlu mengawasi modelnya, dan hal itu memungkinkan model bekerja sendiri untuk menemukan pola dan informasi yang sebelumnya tidak terdeteksi, terutama yang berkaitan dengan data yang tidak berlabel. Unsupervised learning ini juga dapat didefinisikan sebagai pembelajaran tanpa pengawasan karena data belum memiliki atribut target kelasnya. Algoritma unsupervised berfungsi melatih dataset dan menarik kesimpulan pada data tidak berlabel. Selanjutnya pada nomor 8, unsupervised learning is helpful for yang pertama, finding useful insights from the data. Second one adalah prediction. And the last is finding insights about the problem. Dan jawabannya adalah yang pertama itu finding useful insights from the data, dan juga yang ketiga itu finding insights about the problem. Alasannya adalah karena unsupervised learning itu merupakan jenis machine learning yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa pemberitahuan secara eksplisit tentang atau mengenai apa yang harus dicari. Unsupervised learning ini menjadi alat atau metode yang ampuh digunakan dalam menemukan wawasan yang berguna dari berbagai macam data. Dan juga digunakan pula untuk komponen kunci dari banyak aplikasi machine learning modern, yang mana contohnya ada pada penggunaan segmentasi pelanggan e-commerce, deteksi penipuan kartu kredit, hingga diagnosis penyakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsupervised learning dapat berguna untuk mendapatkan informasi atau insights dari data dan juga menemukan insights atau informasi tentang problem atau permasalahan yang terdapat pada data tersebut. Baik, nomor selanjutnya yaitu nomor 9. In clustering, data is partitioned into groups that satisfy constraints that. Jawabannya adalah yang poin kedua, yaitu point in the same cluster should be similar and points in different cluster should be dissimilar.
Nah, untuk alasannya sendiri yaitu karena clustering ini tuh merupakan teknik dalam data mining yang mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristiknya yang serupa, dengan tujuan untuk mengelompokkan data dan menyusun titik-titik data tadi ke dalam klaster supaya titik dalam satu klaster yang sama lebih mirip antara satu dengan yang lainnya daripada titik dalam klaster yang berbeda atau klaster yang lainnya. Nah, hal ini berarti titik dalam klaster ini harus sama, memiliki nilai yang serupa untuk fitur-fitur yang digunakan dalam mengklaster data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok atau klaster yang memiliki karakteristik yang serupa, dan hal ini dapat direalisasikan dengan berbagai algoritma clustering dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 10, the course of dimensionality is the aspect where, jawabannya yaitu ada yang ketiga, yaitu the number of training example required increase exponential as dimensionality increase, yaitu jumlah contoh pelatihan yang diperlukan meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya dimensi. Alasannya, karena dalam konteks course of dimensionality, semakin banyak dimensi atau fitur yang ada dalam data, semakin banyak contoh pelatihan yang diperlukan untuk menjaga performa model yang baik. Jumlah contoh pelatihan yang dibutuhkan cenderung meningkat secara eksponensial seiring dengan pertambahan dimensionalitas yang dapat membuat tugas pembelajaran mesin lebih sulit dalam dimensi yang tinggi. Selanjutnya yang nomor 11, in reinforcement learning, jawabannya yang pertama, an agent learns how to behave in an environment by carrying out actions and seeing the effects of those actions. Alasannya, karena reinforcement learning ini melibatkan suatu agen yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, agar agen ini dapat memahami cara berperilaku yang optimal, maka ia perlu melakukan tindakan di lingkungan tersebut. Dengan melakukan action atau tindakan dan mengamati efek dari tindakan tersebut, agen dapat mengidentifikasi hubungan antara tindakan yang diambil dan hasil yang diperoleh. Untuk pernyataan yang kedua itu kurang tepat karena reinforcement learning melibatkan lebih dari sekedar melihat efek tindakan, dan yang pernyataan 3 itu juga kurang tepat karena dalam reinforcement learning, agen tidak hanya melihat efek dari tindakannya, tetapi agen itu harus aktif melakukan action atau tindakan di lingkungan. Baik, selanjutnya adalah nomor 12, yaitu in reinforcement learning. Jawabannya adalah yang ketiga, yaitu decisions are depend. Hence, sequence of depend decisions are labeled. Alasannya ada di sini agen membuat sebuah keputusan yang sering dipengaruhi oleh keputusan, pengalaman, dan status tindakan masa lalu agen. Sehingga, untuk mempertimbangkan ketergantungan sekuensial interaksi antara agen dan lingkungannya. Hal ini dilakukan agar agen dapat membuat keputusan dengan akurasi yang baik. Lalu selanjutnya adalah untuk negative reinforcement is described as pertama, enhancing the intensity and frequency of the behavior due to an event. Selanjutnya, strengthening of behavior due to the elimination or avoidance of a negative condition. Dan yang terakhir adalah weakening of behavior due to the elimination or avoidance of a negative condition. Untuk jawabannya sendiri adalah untuk nomor yang kedua, yaitu strengthening of behavior due to the elimination or avoidance of a negative condition. Kenapa? Jadi alasannya adalah karena negative reinforcement itu merupakan proses pembelajaran di mana perilaku diperkuat dengan cara menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan atau aversif. Artinya, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk menghentikan suatu hal yang buruk terjadi, mereka cenderung untuk mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Nah, pilihan satu tersebut itu salah dikarenakan positive reinforcement lah yang merupakan proses penguatan perilaku dengan menambahkan stimulus yang menyenangkan. Dan pilihan ketiga pun juga salah dikarenakan hukuman menjadi proses melemahkan perilaku dengan menambahkan stimulus yang kurang menyenangkan atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang nomor 14, the policy dictates the actions that the reinforcement agent takes a function of the agents.
Jawabannya adalah yang pertama, state and the environment. Alasannya sendiri itu karena kebijakan atau policy dalam reinforcement learning itu menentukan tindakan yang diambil oleh agent berdasarkan kondisi saat ini atau state dan pengamatan terhadap lingkungan. Ini adalah konsep dasar dalam pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, di mana seorang agent itu belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan tujuannya. Kondisi agent atau state ini mencakup informasi relevan tentang kondisi internalnya, pengalaman sebelumnya, atau fitur-fitur lainnya yang mungkin relevan. Pilihan tindakan seringkali bergantung pada representasi internal agent terhadap situasinya saat ini. Kemudian yang kedua ada lingkungan atau environment. Ini menyediakan konteks di mana agent ini beroperasi. Agent ini perlu untuk mempertimbangkan kondisi saat ini dari lingkungan untuk membuat suatu keputusan, dan juga pengamatan dari lingkungan itu dapat mencakup aspek seperti posisi objek, keberadaan rintangan, reward yang mungkin diperoleh, atau informasi relevan lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu SASA is abbreviation of yang ketiga, yaitu SASA itu merupakan singkatan dari State Action Reward State Action. Jadi sedikit informasi, SASA ini merupakan algoritma yang diterapkan agar dapat mempelajari suatu kebijakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan dapat mempelajari nilai dari suatu kebijakan yang diambil oleh agen, apakah agen akan mendapatkan reward ataupun punishment jika melakukan suatu tindakan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Q-learning is a reinforcement learning policy that will find the next best action. Given jawabannya adalah yang dua, yaitu a current state and the reward. Kenapa? Karena Q-learning memperbarui nilai-nilai Q berdasarkan pengalaman agen yang mencakup keadaan saat ini atau current state dan imbalan atau reaksi yang diterima setelah mengambil suatu aksi. Dengan memasukkan informasi tentang keadaan saat ini dan reaksi atau imbalan ke dalam aturan pembaruan Q-learning, agen itu dapat memperbarui perkiraan nilai-nilai Q untuk membimbing pemilihan aksi di masa yang akan datang. Nah, pembaruan ini membantu agen untuk belajar mengoptimalkan kebijakan tindakan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Oke, selanjutnya nomor 17 adalah match the column. Match the column. Yang pertama adalah overfitting, yaitu model is excessively complex. Alasannya adalah overfitting ini terjadi ketika suatu model terlalu kompleks dan cocok terlalu erat dengan data pelatihan. Nah, sehingga menangkap noise dan fluktuasi yang tidak umumnya berlaku untuk data baru yang belum pernah dilihat dan dieksekusi. Selanjutnya adalah model selection. Jawabannya adalah reducing the number of futures under consideration. Pemilihan model seringkali melibatkan pemilihan yang paling sesuai atau efektif dari sejumlah model yang telah diberikan atau yang menjadi pilihan. Nah, di dalam konteks jaringan syaraf tiruan, ini mengurangi jumlah fitur yang dipertimbangkan adalah sebuah aspek penting dari pemilihan model. Nah, proses ini umumnya dikenal sebagai seleksi fitur atau reduksi dimensionalitas. Selanjutnya adalah evaluation. Di sini match dengan holdout set. Karena dalam konteks jaringan syaraf tiruan, pengujian sering melibatkan penggunaan set data terpisah yang tidak dilihat oleh model selama pelatihan. Nah, set ini dikenal sebagai holdout set. Disimpan untuk menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat untuk menilai kemampuannya dalam menggeneralisasi. Selanjutnya adalah testing. Ini juga match dengan holdout set, karena evaluasi dalam konteks jaringan syaraf tiruan ini mirip dengan pengujian. Nah, melibatkan sebuah penilaian kerja model pada set data yang tidak digunakan selama pelatihan. Nah, holdout set ini akan menyediakan data set independen untuk mengevaluasi seberapa baik sih model telah belajar dan mengeneralisasi ke contoh baru yang belum pernah dilihat atau dieksekusi sebelumnya. Selanjutnya adalah supervised learning.
Ini match dengan given data finding a function with its parameters. Nah, supervised learning ini melibatkan sebuah pelatihan model pada sebuah dataset berlabel, di mana algoritma ini akan mempelajari pemetaan dari data input ke label output yang sesuai. Nah, tujuannya adalah menemukan fungsi atau model dengan parameter yang dapat diatur supaya bisa memprediksi label output dengan akurat untuk data input yang baru dan belum pernah dilihat atau dieksekusi. Untuk selanjutnya yaitu unsupervised learning, yaitu match dengan expectation maximization algorithm. Jadi EM atau expectation maximization algorithm ini merupakan algoritma optimasi iteratif yang digunakan untuk unsupervised learning. Hal ini melibatkan dua langkah, yaitu expectation di mana data yang hilang diestimasi, dan langkah maximization di mana parameter model dioptimalkan berdasarkan data yang lengkap. Selanjutnya yaitu semi-supervised learning, match dengan transductive support vector machine. Transductive support vector machine ini merupakan jenis algoritma pembelajaran mesin yang digunakan dalam semi-supervised learning, dan tujuannya yaitu memprediksi label dari data yang tidak berlabel dengan cara konsisten dengan data berlabel dan memperhatikan struktur lokal dari data. Selanjutnya yaitu reinforcement learning, match dengan trial and error learning paradigma. Pada reinforcement ini sering melibatkan antara agen yang mencoba tindakan yang berbeda dan belajar dari konsekuensi dari tindakan tersebut. Dan melalui percobaan dan kesalahan yang berulang, agen ini akan menyempurnakan strateginya untuk memaksimalkan ganjaran seiring waktu. Selanjutnya, dimensional reduction, match dengan reduction the number of feature under consideration, di mana ini merupakan proses mengurangi jumlah variabel input dalam suatu dataset dan tetap memperhatikan informasi esensialnya. Hal tersebut menyederhanakan model dan menghindari overfitting, serta meningkatkan efisiensi komputensi. Selain itu, tujuan utama dari teknik reduksi dimensi ini bertujuan untuk menghilangkan fitur yang tidak relevan ataupun redundant. Selanjutnya yaitu clustering, match dengan grouping similar instance, yaitu termasukan grouping similar instance termasuk unsupervised learning, di mana algoritma ini mengelompokkan titik data yang serupa ke dalam cluster ataupun kategori berdasarkan fitur atau karakter tertentu. Oke, untuk selanjutnya nomor 18, match the column juga. Yang pertama ada unsupervised learning atau pembelajaran tidak terbimbing, match dengan no target attribute, tidak ada atribut target. Lalu yang kedua clustering, pengelompokan, match dengan finding intrinsic structure in the data set, menemukan struktur intrinsik dalam kumpulan data. Yang ketiga, Euclidean distance between two data points, jarak Euclidean antara dua titik data, match dengan the square root of the sum of the squares of the difference between them in each dimension, akar kuadrat dari jumlah kuadrat perbedaan di antara mereka dalam setiap dimensi. Lalu yang keempat, agglomerative clustering, pengelompokan aglomeratif, match dengan a bottom-up strategy where initially each data point forms its own cluster, yaitu strategi dari bawah ke atas ke mana awalnya setiap titik data membentuk klasternya sendiri. Lalu yang kelima, hierarchical clustering approach atau pendekatan pengelompokan hierarkis, match dengan construct nested partition layer by grouping object into a tree of cluster, yaitu membangun partisi bersarang lapis demi lapis dengan mengelompokkan objek menjadi pohon cluster. Kemudian selanjutnya ada hash-based counting atau penghitungan berbasis hash. Ini match dengan method to improve a priori algorithm, yang mana metode untuk meningkatkan algoritma a priori. Kemudian ada complete link atau link lengkap. Ini match dengan the distance between, so cluster is the distance between the
The pair of the points atau jarak antara dua cluster adalah jarak antara pasangan titik terjauh. Kemudian ada Fisher linear discriminant atau discriminant linear Fisher. Ini match dengan find projection to a line such that samples from different classes are well separated. Yang ini mencari proyeksi ke garis sehingga sampel dari kelas yang berbeda itu terpisah dengan baik. Kemudian ada curse of dimensionality atau kutukan dimensi. Ini match dengan the aspect where inclusion of more features leads to a decrease in performance, yang mana aspek ini menambahkan lebih banyak fitur yang menyebabkan penurunan kinerja. Kemudian yang terakhir adalah principal components analysis atau analisis komponen utama. Di sini match dengan six projection that preserve as much information in the data as possible, yang mana ini mencari proyeksi yang melestarikan sebanyak mungkin informasi dalam data. Baik, untuk selanjutnya adalah nomor 19. Dengan soal yang pertama adalah the variables in the Bellman equation that greatly influence the outcome are. Jawabannya adalah yang C. Di sini initial conditions, learning rate, and discount factor. Di sini diskon berfungsi sebagai pertimbangan reward di masa depan. Lalu learning rate sebagai besar agen menerima status dan kondisi awalnya untuk interaksi dan mengambil keputusannya. Yang kedua adalah Q-learning. Di sini match dengan yang B. A course is acted using epsilon greedy exploration strategy. Di sini alasannya adalah agen mengambil tindakan acak untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan dan memperbarui tabel Q yang sesuai dan memanfaatkan nilai-nilai Q yang dipelajari untuk membuat keputusan yang tepat dan memaksimalkan imbalannya. Lalu yang ketiga adalah asynchronous one-step Q-learning. Di sini jawaban yang match adalah yang E, yaitu each thread analyzes the gradient at each step of the Q-learning loss by referencing in its copy in the computing environment. Di sini alasannya adalah setiap thread memiliki salinan model Q-learning yang mana akan memperbarui parameternya secara asinkron sebagai bentuk paralisasinya. Lalu yang keempat adalah deep Q-learning. Di sini yang match adalah yang J, yaitu adalah the original name was modified connectionist Q-learning atau MCQL. Di sini mencerminkan bahwa pendekatan deep Q-learning ditingkatkan dengan jaringan saraf turunan yang mendalam. Lalu yang kelima adalah SARSA. Di sini jawabannya match adalah yang D. In chess, choosing a piece for the next move that will result in a higher immediate reward. Di sini SARSA memiliki arti yaitu adalah state action reward state action. SARSA bekerja dengan melakukan tindakan berdasarkan imbalan yang diterima dari tindakan sebelumnya, sehingga reward yang diberikan lebih besar. Berikutnya yaitu nomor E11 3.6 discount factor, di mana ini cocok dengan E, yaitu is the factor that decides the importance of rewards in the distant future relative to rewards in the immediate future. Nah, discount factor ini adalah salah satu parameter penting yang ada di dalam reinforcement learning. Nilai discount factor berada pada rentang antara 0 dan 1, sehingga semakin tinggi nilai discount factornya, maka semakin diutamakan imbalan di masa depan atau future reward-nya. Namun semakin rendah, maka future reward-nya akan kurang signifikan. Kemudian berikutnya yaitu pada E11.37, key values, cocok dengan jawaban H, yaitu expected rewards for an action taken in a particular condition. Alasannya yaitu karena key values adalah suatu konsep penting dalam reinforcement learning yang mengacu pada imbalan yang diharapkan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan tertentu. Sehingga jawaban H ini adalah jawaban yang paling tepat untuk key values karena secara akurat menangkap esensi dari key values itu sendiri. Yang berikutnya yaitu E11.38, Monte Carlo Approach for Reinforcement Learning, cocok dengan A, yaitu acquires knowledge directly from experience episodes, di mana Monte Carlo Approach untuk reinforcement learning ini melakukan pendekatan dengan menggunakan episode pengalaman atau experience episode, sehingga memperoleh pengetahuan langsung dari episode pengalaman yang dialami oleh agen.
Yang berikutnya yaitu E1139 di mana pertanyaannya adalah dynamic programming match dengan jawaban G yaitu refers to a group of method that can be utilized to derive optimal policy for an environment given a Markov decision process representing that environment. Penjelasannya yaitu karena dynamic programming adalah sekelompok metode untuk memecah masalah secara iteratif menjadi masalah yang lebih kecil agar menemukan kebijakan yang optimal untuk lingkungan tertentu. Dan yang terakhir yaitu E11310, greedy policy, cocok atau match dengan jawaban F, chooses the greedy action and follows an optimal policy. Karena greedy policy ini merupakan kebijakan sederhana dan mudah diterapkan yang selalu memilih tindakan yang memiliki peluang tertinggi untuk menghasilkan imbalan yang tertinggi. Oleh karena itu, pilihan F adalah jawaban yang paling tepat untuk greedy policy. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 1 sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.